Naga hitam. Bimisan. Waktu makan malam. Jadilah anak baik, naga hitam. Su Xiao Zhao. Nenek, Xiao Zhao The sangat film was lapar. translated and Bisa beli Xiao narrated Zhao, by M. roti Media. kukus. Makan, yang kamu tahu hanya makan. Hentikan. Kamu mengintimidasi seorang anak. Apakah kamu binatang? Siapa sebenarnya kamu? Berani ikut campur urusanku? Hanya songgok sampah dari keluarga Su. Akan kupermainkan sesukaku. Dari keluarga Su. Nak. Anak siapa ini? Apa kamu masih perlu bertanya? Tentu saja, dia milik wanita itu, Suan Qiu itu. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Suan Qiu. Begitu banyak tuan muda kaya. Dia tidak memilih dan bersikeras memilih pengemis bank. Dan bahkan melahirkan songgok sampah kecil yang menjengkelkan. Wajah keluarga Su. Semuanya hilang karenanya. Nak. Di mana ibumu? Ibu pergi bekerja. Pergi bekerja. Pergi bekerja melakukan apa? Suan Qiu sepanjang hari. Di Pavilion Jinbi, bergaul dengan pria-pria aneh. Bagaimana dia bisa punya pikiran untuk peduli pada putrinya? Pavilion Jinbi. Klub malam. Kamu tahu tempat itu juga. Kalau begitu sepertinya pekerjaan macam apa yang dilakukan Suan Qiu? Melakukan. Saya tidak perlu banyak bicara lagi. Kamu masih berani mengarang cerita. Menghina istriku. Percaya saya akan mengambil nyawamu sekarang juga. Kamu adalah anak miskin dari dulu itu. Benar. Xiao Chen. Sudah kembali. Xiao Zhao. Ayah di sini, nak. Ayah? Ayah? Kenapa ayah baru pulang sekarang? Ibu punya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ayah akan membawamu untuk mencari ibu, baiklah. Norasu, Suan Qiu. sangat senang. Karena kau bisa datang menemaniku hari ini. Tuan Zhao. Ayo, minum. Bos Huang, saya tidak minum alkohol. Kau tidak minum alkohol. Ya, tidak apa-apa. Bos Huang, maafkan saya. Itu tidak disengaja. Aku beritahu kau, Suan Qiu. Apa kau masih menginginkan mata putrimu? Kau menginginkannya, kan? Jika kau menginginkannya, maka jangan berpura-pura sopan denganku. Aku beritahu kau, masalah memohon pada orang lain ini harus memiliki sikap orang yang memohon. Bukankah begitu? Tidak peduli seberapa besar masalahnya, selama kau memberiku waktu yang menyenangkan bersamamu. Aku akan melakukan apa saja untukmu. Bos Huang, atau mungkin Anda bisa memberikan pakaian Anda kepada saya. Saya akan membawanya pulang, mencucinya sampai bersih lalu, mengembalikannya kepada Anda. Baiklah. Suan Qiu. Ini, begini caramu memohon pada orang lain. Kakak Huang, aku... Kakak The film Huang, was translated and narrated by M. Media. Bos Huang, tolong tunjukkan sedikit rasa hormat. Sialan. Dasar wanita busuk. Kau berani memukulku. Lihat bagaimana aku akan menghadapimu sekarang. Dasar sampah. Aku akan menghabisimu. Siapa kau? Siapa aku? Kau tanya siapa aku? Kau berani menggertak wanitaku. Tuan, Anda telah menyebabkan masalah besar. Anda harus cepat lari. Suan Qiu. Lihat baik-baik dan lihat siapa aku. Kamu adalah Xiao Chen. Meskipun kau memutuskan untuk tidak menungguku lagi. Dan pergi mencari pria lain. Setidaknya kau seharusnya merawat dengan baik putri kita. Karena kamu. Seluruh hidupku hancur. Keluargaku membenciku. Itu semua karena kamu. Apakah kamu tahu bagaimana aku bertahan 6 tahun terakhir? Wan Qiu. Aku tidak seperti itu. Jangan sentuh aku. Sangat sulit bagiku untuk akhirnya menunggumu kembali. Aku tidak menyangka
Kamu baru saja tiba, sudah mencurigaiku lagi. Maaf, bukan itu maksudku. Apakah kamu merasa? Aku tidak membesarkan Xiao Cao. Tapi di sini, main-main dengan pria lain. Apakah kamu merasa? Aku, Suan Qiu, hanyalah wanita tak tahu malu. Kau tidak melakukannya. Lepaskan aku. Jika bukan karena Xiao Cao, mengapa aku harus pergi, memohon pada pria lain? Apa yang terjadi pada Xiao Cao? Xiao Cao diculik oleh seorang taipan di kota Qing yang mengincar dirinya. Ingin mengambil sesuatu dari anak itu. Kamu katakan padaku, aku, seorang wanita lemah. Apa yang bisa kulakukan? Apalagi yang bisa kulakukan? Dia berani. Kau tidak peduli berapa banyak uang yang dia miliki, atau kekuasaan dan status. Jika dia berani menyentuh putriku, aku ingin dia menghilang. Ye Xiu. Keluarkan perintah naga kekaisaran, untuk semua, Grand Master tingkat kaisar untuk menemuiku. Kakakku. Kau harus mendapatkan keadilan untuk ke Ye. Siapa kamu? Kakak. Ini aku, adik angkatmu. Huang Song, kenapa kamu berubah menjadi keadaan ini? Jangan sebut-sebut, aku dipukuli. Aku tadinya berpikir memeras Suan Qiu sedikit, cepat serahkan anak itu. Agar kakak bisa menjalani operasi kornea. Siapa sangka? Tiba-tiba muncul pembuat onar dan memukuliku. Pembuat onar? Siapa kali ini? Kakak, bukan pembuat onar itu. Hanya saja, ada seorang pria muncul di tengah jalan. Kakak, dia sangat mirip dengannya. Sepertinya Bos Luan memiliki ingatan yang buruk. Apakah kau perlu aku membantumu mengingat? Kakak, itu dia. Itu dia. Seseorang. Nah, saya tidak peduli siapa kamu. Selama kamu sudah datang ke sini, jangan harap bisa pergi. Apakah kau Li Xiangqin? Benar. Kalau begitu baiklah. Keluar. The film Jangan was tinggalkan translated siapapun. and Apakah kau tahu narrated mengapa by aku datang M mencarimu? Media. Apakah karena songgok sampah kecil ini? Anak itu bukan sampah. Namanya Su Xiao Cao, dia putriku. Saya kira ada orang besar. Ternyata sampah tua itu kembali. Jadi kenapa kalau saya kembali? Mata saya tertuju pada barang milik putrimu itu, saya sedang menilainya. Dia seharusnya merasa terhormat. Terhormat. Kau adalah pemilik klub malam. Dan kau melihat mengambil benda itu dari orang lain, sebagai bantuan. Apakah kau tahu, jika putriku tidak memiliki benda itu, dia tidak akan bisa melihat cahaya lagi. Songgok sampah, apakah dia bisa melihat cahaya atau tidak? Apa urusannya denganku? Bukannya saya tidak mampu membayar. Katakan, sebutkan hargamu. 100.000, 200.000. Selama aku bisa menggunakan barang putrimu untuk melihat pemandangan indah, pemandangan yang lebih mewah, seluruh keluargamu seharusnya berterima kasih padaku. Tuan, jangan bicara omong kosong dengannya. Lihat bagaimana aku menghadapinya. Silakan. Kau. Kakak, kau terlalu kuat, aku tidak bisa melawan. Kakak. Pasti ada beberapa kesalahpahaman. Wajahku. Kau berani merusak wajah muliaku. Aku akan berurusan denganmu. Aku pasti harus berurusan denganmu. Aku akan berurusan denganmu. Aku akan berurusan denganmu. Selalu mengancam untuk berurusan dengan orang hanya karena provokasi kecil. Nyawa manusia di matamu. Apakah semurah itu? Benar-benar tidak menghargai hukum. Di kota Qing, aku adalah hukumnya. Di kota Qing, jika aku bilang kedua, tidak ada yang berani bilang pertama. Aku ratu kota ini. Ratu apa? Hanya seorang wanita tua di klub malam. Kau masih benar-benar berpikir kau adalah sosok penting. Kau ini siapa? Kau berani menyentuhku. Kau pasti tamat. Aku tidak hanya ingin kau menghilang. Aku juga ingin putrimu menghilang bersamamu. Dan Suan Qiu juga. Aku ingin seluruh keluargamu menghilang. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu malam ini, aku akan mengirim seluruh keluargamu ke jalan mereka. Kau masih berani menyentuh keluargaku. Kau ini siapa? Hak apa
Apa yang kau punya? Lalu kau ini apa sebenarnya? Tanglong. Hanya sampah dari industri hiburan. Kau berani mengancam Raja Naga. Tam. Perdana Menteri Tan. Ibu kotak-kotakin. Tidak menyadari kedatangan suci Raja Naga. Sungguh tidak sopan tidak keluar menyambut Anda dari jauh. Memohon ampunan Raja Naga. Mohon maafkan kami, Raja Naga. Raja Naga. Raja Naga apa? Bukankah dia hanya orang biasa? Diam. Beraninya kau menghina Raja Naga. Raja Naga, bagaimana kami harus menangani ini? Mohon berikan perintah Anda. Aku sudah bilang. Aku akan mengirim seluruh keluarganya ke jalan mereka. Ya. Apa kau dengar? Laksanakan perintah Raja Naga. Dimengerti. Tuan Tang, mohon ampuni saya. Tuan, selamatkan aku. Tunggu Tanglong. Aku hanya tidak mengerti. Kau adalah tokoh terkemuka. Kenapa kau membela bocah busuk ini? Siapa sebenarnya dia? Identitas Raja Naga. Bukan untuk kau ketahui. Bahkan jika kau membawaku pergi, setidaknya kau harus memberitahuku alasannya. Jika kau bersikeras bertanya, maka aku akan memberitahumu dengan jelas mengapa. Pernahkah kau mendengar tentang Istana Raja Langit? Tuanku, mohon ampuni nyawaku. Aku tidak tahu gadis itu putrimu. Mohon maafkan aku. Mohon beri aku kesempatan lagi. Mohon ampuni nyawaku. Karena gadis itu adalah putriku. Itulah sebabnya kau tahu kau salah. Jadi, bagaimana jika gadis itu dari keluarga biasa? Apakah itu berarti seluruh keluarganya pantas dimusnahkan? Dasar binatang. Bersihkan sampai tuntas. Ya. The film Laksanakan. was translated and narrated by M Media. Raja Naga, Tuan Yaxiu, sudah diperintahkan. Bisa mengikuti Raja Naga. Adalah kehormatan seumur hidup bagi Tang ini. Tang ini selanjutnya dikotakin. Pasti akan maju bersama Raja Naga. Kepatuhan mutlak. Aku bukan lagi Raja Naga. Panggil saja aku Tuan Xiao. Ya Tuan Xiao. Aku dengar, Yaxiu menghabiskan 10 miliar untuk membeli sebuah pusat perdagangan internasional Wancheng. Apakah kau mengelolanya sekarang? Tuan Xiao, apakah Anda ingin memeriksanya? Aku tidak suka masalah. Kau kelola saja itu untukku juga. Kecuali ada sesuatu yang istimewa, jangan ganggu aku. Ya, pusat perbelanjaan itu milik kami, sedang melakukan proyek promosi investasi. Anda adalah... Apakah kau tidak mengerti bahasa manusia? Ya Tuan Xiao, saya mengerti. Cicipi ini dan lihat apakah enak. Enak. Bagus. Kabar baik, ada kabar baik. Apakah karena aku kembali? Narsis, ayo, lihat beritanya. Tadi malam, di rumah Li Xiangqin, sesuatu yang besar terjadi. Rumah mereka, dalam semalam, disegel. Li Xiangqin meninggal. Huang Song juga meninggal. Wanita itu, biasanya melakukan banyak kejahatan. Akhirnya, seseorang menanganinya. Aku sudah bilang, aku akan melindungi dengan baik, kau dan putri kita. Maksudmu, pembunuhan Li Xiangqin berhubungan denganmu. Bagaimana mungkin, jika kamu benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, mengapa kamu tidak kembali untukku dan putri kita? Tapi ngomong-ngomong, selama bertahun-tahun ini, sebenarnya kamu di mana? Aku, Membayar. Susimu, Kakek, sudah kian. ini adalah hadiah spesial yang disiapkan Xiao Chen untukmu. Kakek, Baik. Tidak bisakah kamu lihat aku sedang sibuk di sini? Singkirkan itu. Xiao Chen. Aku dengar kamu baru kembali kemarin. Memukul pelayanku. Dia memberi makan Xiao Cao makanan anjing, dia pantas dipukul. Tuan, jangan dengarkan omong kosongnya. Itu karena dia melihat Su Xiao Cao, pucat dan kurus, memiliki dendam terhadap keluarga Su kita. Oleh karena itu, dia melampiaskan amarahnya padaku. Pucat dan kurus. Itu karena Su Xiao Cao pilih-pilih makanan. Orang lain tidak bisa disalahkan. Tidak punya nasib seperti putri. Tapi punya sindrom putri. Xiao Chen, untuk hal-hal seperti ini, kamu harus mendisiplinkannya dengan benar. Putrimu sendiri, bukan menindas pelayan keluarga Su. Apakah kamu melihatku, Tuan? Seperti tidak ada.
Kakek. Xiao Chen tahu dia salah. Hal-hal seperti ini, aku tidak ingin melihatnya untuk kedua kalinya. Xiao Chen, meskipun 6 tahun lalu kau adalah seorang pengemis, tapi itu juga merusak kesempatan bagi Wan Qiu kami untuk menikah dengan keluarga terpandang di kota Qin. Sekarang setelah kau kembali, jika kau ingin tinggal bersama keluarga Su kami sebagai menantu, kita harus lihat apakah kau punya kemampuan untuk itu dulu. Benar. Xiao Chen, aku dengar dalam beberapa tahun terakhir kamu berada di luar negeri. Bagaimana bisnismu? Aku punya pulau di luar negeri. Mengenai aset, mereka tersebar di seluruh dunia. Maksud tuan tua itu adalah menanyakan tentang situasi keuangan MEI, bukan untuk kau sombongkan. Katakan saja langsung pada kami. Berapa banyak uang yang kau miliki di Ban? Berapa banyak properti? Berapa banyak mobil mewah? Uang di Ban belum dihitung secara tepat. Mungkin beberapa triliun. Mengenai properti, ini tidak banyak. Hanya beberapa puluh ribu meter persegi. Untuk transportasi, aku tidak suka mobil. Aku selalu menggunakan helikopter untuk bepergian. Kapal cepat milikku sendiri. The film was translated and Biarkan aku narrated by memberitahumu, M Xiao Media. Chen, kau. Apa kau bercanda? Apa yang kau katakan membuatku tertawa sampai sakit perut. Benar. Miliarder super sepertimu. Bukankah seharusnya kau punya perusahaan sendiri? Mengenai perusahaanku sendiri. Ya. Perusahaan yang aku dirikan bernama Istana Raja Langit. Dan aku adalah ketua aula dari Aula Raja Langit. Biar ku beritahu Su Wan Qiu. Inilah pria yang kau tunggu selama 6 tahun. Aset lebih dari 1.000 miliar. Bepergian dengan helikopter. Benar. Perusahaanmu di luar negeri itu pasti bukan perusahaan pengemis, kan? Xiao Chen, apakah kamu tidak malu? Istri, aku mengatakan yang sebenarnya. Kamu berbohong dan membual demi harga diri. Sungguh tidak punya tulang punggung. Apa yang terjadi? Susima, Sehingga semua orang tertawa begitu bahagia. Santianhao, Tianhao, Shiman. Kalian berdua akhirnya kembali. Cepat masuk dan duduk. Kakek, ayah mertua, apa yang terjadi barusan? Sehingga semua orang tertawa begitu bahagia. Shiman dan aku mendengarnya dari daun. Bukankah ini tentang Xiao Chen ini? Benar. Dia suami sepupumu. Pria yang dia tunggu selama 6 tahun. Dia bilang dia di luar negeri. Punya aset bernilai ribuan miliar. Dan bahkan memulai beberapa perusahaan. Disebut Istana Raja Langit. Istana Raja Langit. Bukankah itu tempat ibadah untuk Buddha Maitreya? Hei, biar ku beritahu, Wan Qiu, pria yang kamu cari. Bukan hanya pengemis, tapi juga orang bodoh. Kakek, aku datang terburu-buru kali ini. Aku sudah menyiapkan hadiah kecil untuk kakak. Ini adalah Kakek, ini adalah harta yang menjaga toko kita. Dari Balai Arbel, ginseng gunung liar berusia 30 tahun, bernilai lebih dari 100.000. Tianhao kita sengaja membawanya untuk diberikan padamu, kakek. Tianhao. Kamu benar-benar perhatian. Ini yang seharusnya kulakukan asal kakak suka, itu sudah cukup. Miliarder, kamu pasti membawa hadiah. Tak ternilai harganya, kan? Cepat keluarkan, biarkan semua orang lihat. Tak ternilai apa yang tak ternilai? Bukankah itu ada di sana? Itu hanya tonik senilai beberapa puluh yuan. Ini adalah Xiao Chen. Kamu seorang miliarder. Kenapa kamu memberi kakek 2 kantong sampah? Bibi Zhang, nanti ambil 2 tas usang ini dan buang ke tempat sampah. Hanya itu saja, ya. Kalau itu sampah, seharusnya ada di tempat sampah. Xiao Chen, kalau kamu tidak tahan lagi, kamu bisa pergi sekarang juga. Dimanapun kamu berada, aku ada. Hendakian. Ayah dengar belum lama ini, bos menghabiskan ratusan miliar. Membeli kembali Wan Chen.
Dan sudah tiba di kota King. Ya, ayah. Aku juga mendengar tentang ini. Apalagi, bos ini. Ku dengar, juga orang muda. Kurasa dia tuan muda dari grup keuangan tertentu di negara ini. Hanya dengan melambaikan tangan. Dan ada pusat komersial internasional. Langkah seperti itu, bukan dari kelompok keuangan biasa. Batian, kirim seseorang untuk menanyakannya. Lihat apakah kita bisa terhubung dengan Taipan yang sangat kaya itu. Untuk mendapatkan kualifikasi bergabung dengan Wan Cheng. Tidak, ayah. Grup keluarga Su kita tidak lagi punya reputasi di sana. Siapa yang mungkin bisa terhubung dengannya? Wan Cheng kecil telah membuat orang-orang ini heboh. Keluarga Su memang hanyalah sekumpulan semut. The film was translated and narrated by M Media. Simon, kamu sudah di perusahaan, sudah cukup lama. Aku dengar. Kamu ingin menjadi manajer perusahaan. Kakek, apakah kamu ingin mempromosikan aku? Simon, kemampuanmu tidak perlu. Tapi pengalamanmu masih kurang. Jika kamu sekarang menjadi manajer perusahaan, aku khawatir beberapa orang tidak akan yakin. Bagaimana kalau begini? Jika kamu bisa mendapatkan kualifikasi untuk masuk Wan Cheng, kakak akan mempromosikanmu. Semua orang di keluarga Su sama saja. Siapapun yang mendapatkan kualifikasi untuk masuk Wan Cheng, aku akan memberinya promosi dan kenaikan gaji. Wan Qiu, di perusahaan sekarang, posisi apa yang kamu pegang? Kepala Departemen Desain. Apa yang di atas kepala departemen? Tentu saja, itu direktur departemen. Jadi, apakah kamu ingin menjadi direktur departemen? Berhenti bercanda. Kakek tidak akan pernah memberiku kesempatan itu. Tetua. Jika semua orang sama, maka Wan Qiu kita juga ingin mencobanya, bolehkah? Wanita busuk yang diusir dari rumah. Apakah dia punya kualifikasi itu? Melamun. Tidak tahu tempatnya. Bahkan tidak melihat dirinya sendiri untuk melihat dia itu apa. Dan masih ingin bergaul dengan orang kaya, mendapatkan promosi dan kenaikan gaji. Benar-benar mimpi orang bodoh. Cepat duduk, jangan bicara omong kosong lagi. Bagaimana mungkin aku punya kualifikasi itu? Bagaimana kamu akan tahu tanpa mencoba? Bagaimana menurutmu, tetua? Jika Wan Qiu kita juga bisa memenangkan ini, kualifikasi untuk masuk Wan Cheng, bisakah kamu memberinya promosi dan kenaikan gaji dan pembagian saham? Baiklah. Bagaimana jika dia ingin menjadi direktur departemen desain dari grup Su? Baiklah. Baiklah, setuju. Aku mengatakan ini Su Wan Qiu. Keberuntunganmu benar-benar bagus. Memikirkan kamu menemukan seseorang yang begitu aneh sebagai suami. Hei, kalau kamu begitu pandai menyombongkan diri, kenapa kamu tidak langsung saja bilang bahwa kamu adalah tuan muda kaya itu yang menghabiskan 10 miliar untuk membeli Wan Cheng? Jika aku memberitahumu itu apakah kamu akan percaya? Aku percaya padamu. Itu baru. Suamiku. Lihat orang yang penuh kebencian itu. Dia sudah membela istrinya, kenapa kamu belum menunjukkan sikap apapun padaku? Aku hanya menunggu kakek bicara. Kakak, mengenai bergabung dengan Wan Cheng, biar aku saja yang mengurusnya. Benarkah, Tian Hao? Ya. Meskipun tuan muda kaya itu sulit ditemui dan sangat sulit dihubungi, tapi keluarga Shang kami di kota Kim juga keluarga terkemuka, orang-orang berpengaruh. Bukankah hanya masalah mengeluarkan sedikit uang untuk mencari koneksi muda? Ya, ku dengar. Tuan muda ini adalah bos yang hanya duduk santai dan tidak melakukan apa-apa. Semua urusan, besar dan kecil, di Wan Cheng diserahkan kepada Taipan Kota King ini. Sedang diproses Tanglon. Magnet Tetang. Kalau begitu, itu bahkan lebih mudah. Ayahku dan Magnet Tetang punya hubungan yang cukup baik. Percaya bahwa dengan mengeluarkan sedikit uang, masalah ini tidak akan lama untuk diselesaikan. Tian Hao, terima kasih banyak. Kamu benar-benar menantu yang baik untuk keluarga kita. Kakek, kita semua keluarga. Tidak perlu terlalu formal. Wan Qiu, tunggu aku. Xiao Qian, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan menjadi orang seperti itu. Sombong, membual, merasa paling benar. Kamu benar-benar membuatku jijik. Aku tidak membual. Aku selalu sangat serius. Kalau kamu bilang tidak membual,
Mengapa kamu menyuruhku pergi bernegosiasi untuk kualifikasi bergabung dengan Wan Cheng? Apakah kamu pikir melihatku di Jack belum cukup? The film Wan was Qiu, selama kamu translated berusaha, and narrated by M Media. akan selalu ada sedikit kesempatan. Tapi jika kamu bahkan tidak punya keberanian untuk memperjuangkannya, maka bahkan sedikit kesempatan pun tidak akan tersisa. Percayalah padaku. Apapun yang ingin kamu lakukan, aku pasti akan membantumu mencapainya. Suan Qiu, kamu benar-benar datang. Kalian berdua bahkan tidak melihat diri kalian sendiri. Kalian itu apa? Dan masih berani datang. Kakek, paman tertua. Tian Hao, kesempatan untuk masuk Wan Cheng ini, apakah sudah pasti? Kakek, tenang saja. Aku sudah mengurus semuanya. Ayan, santai saja. Kami memberinya. Amplop berisi 3 juta. Apalagi, Tian Hao juga mencarikannya. Beberapa raja obat langka. Taipan terkaya dari keluarga Tang ini, dia bahkan menerima hadiahnya. Jadi tempat ini tentu saja pasti. Tian Hao, terima kasih banyak, sungguh. Kakek, kita keluarga, tidak perlu terlalu formal. Menarik. Tang Leng jelas mengatakan, dia hanya menerima 2 juta tunai. Tapi keluarga Su bilang mereka memberi 3 juta. Metode keluarga Shang ini memang lain. Sungguh sia-sia bagi keluarga Su. Dan mereka masih berhutang pada mereka. Sungguh ironis. Hai, apakah kalian berdua mendengar itu dengan jelas? Kualifikasi untuk masuk Wan Cheng sudah diambil oleh suamiku. Kalian berdua datang dari mana? Kalau begitu kembalilah ke sana. Jangan mempermalukan keluarga Su kita lebih jauh lagi. Segalanya belum selesai. Jangan merayakan terlalu cepat. Bagaimana jika dia, Su Shiman, tidak bisa menegosiasikannya? Diam. Diam. Kamu, pengemis ini berani mengutuk keluarga Su kita. Tenang, aku hanya bilang bagaimana jika. Tidak ada bagaimana jika. Aku akan pergi dan mengurus prosedurnya sekarang. Dokumen pendaftaran. Tunggu sampai aku mendapatkan kontraknya. Dan kembali ke sini untuk membungkamu. Kalau begitu tunggu saja dan lihat. Xiao Chen, mungkin sebaiknya kita kembali. Kita sudah sampai sejauh ini. Mari kita tunggu sebentar lagi. Menunggu apa? Menunggu Shiman membawa perjanjian keanggotaan kembali untuk dipermalukan? Bagaimana jika bos itu, dari Wan Cheng, tidak suka metode ini, menggunakan jalur belakang yang tidak jujur? Kurang ajar. Menantu tidak berguna. Masih berani mengumpat. Apa kamu pikir aku tidak akan memukulmu? Kakek, maafkan aku. Tolong jangan marah. Nona Su, bos kami di Wan Cheng, adalah orang yang rendah hati. Dia tidak akan datang hari ini ke acara promosi investasi. Apa? Aku pikir aku bisa bertemu dengannya. Tapi ketua Tang kami akan secara pribadi bertemu dengan Anda. Ketua Tang, apakah itu Tang Long, Taipan terkaya di kota Qing? Ya. Jeti selain aku, apakah yang lain? Juga akan ditemui secara pribadi oleh ketua Tang. Tidak, kasus Anda istimewa. Miliarder Tang kami yang secara pribadi meminta untuk bertemu dengan Anda. Suan Qiu, tunggu sampai aku mendapatkan kembali perjanjiannya. Aku pasti akan membuatmu berlutut di hadapanku. Paman Tang, halo Paman. Aku tunangannya, oleh Xiang Tianhou di Balai Rebel. Tunggu sebentar. Kau baru saja memanggilku apa? Paman Tang, Apa aku mengenalmu? Kau baru saja datang dan sudah ingin dekat denganku. Sekretaris, lain kali kau bertemu orang seperti ini. Segera usir mereka. ya, Ketua Tang. Maaf. Ketua Tang, aku salah The bicara film was barusan. translated and Tolong narrated jangan by marah. M Media. Nona Su, di mana dokumennya? Dokumen. Dokumen apa? Dokumennya, bukankah aku sudah mengirim seseorang sebelumnya untuk mengirimkannya padamu? Apa yang kau bicarakan? Aku bicara tentang dokumen untuk grup Sumo. Ketua Tang, tempat kami, bukankah sudah ditetapkan? Juga, tidak ada yang memberitahuku bahwa aku perlu menyiapkan dokumen. Siapa yang memberitahumu itu bisa diatur. Biar ku beritahu. Pusat komersial Wan Cheng kami. Secara eksternal, kami ingin menarik perusahaan yang mampu, potensial. Untuk bersama-sama membangun pusat komersial super kelas dunia. Cara kerjamu. Kau bahkan tidak punya dokumen untuk perusahaanmu sendiri. Aku sangat meragukan profesionalisme grup Sumo. Tidak, Ketua Tang. Aku tunangan Zhang Tianhao. Aku tidak peduli siapa kau. Jika kau ingin bergabung Wan Cheng kami, maka kau harus menyediakan dokumen aslimu. Hentikan trik menipu ini. Baiklah. Sekretaris, antar tamu keluar. Ketua Tang, tolong dengarkan aku dulu. Tidak bisakah kau mengerti bahasa manusia? Segera keluar. Hai, Simon, apa kabar? Apa kamu mendapatkan perjanjian untuk bergabung? Benar, di mana perjanjiannya? Cepat tunjukkan pada kami. Kakek, aku diusir.
Aku tidak bisa mendapatkan perjanjiannya. Kenapa, Shiman? Bukankah kamu menyebut namanya? Bukankah kamu menyebut balai herbal? Aku sudah menyebutkannya, aku sudah menyebutkan semuanya. Dia sama sekali tidak mau mendengarkan. Dan tidak mau mendengarkan apapun. Aku bahkan belum selesai bicara. Ketika aku diusir, dia juga berkata, jangan diam-diam. Melakukan trik kecil ini. Baiklah, ayo kita kembali. Mungkin keluarga Su kita tidak punya keberuntungan ini. Hei, kakek. Tu Shiman diusir oleh Tanglong. Mungkin karena dia sendiri tidak sepenuhnya siap. Hei, lihatlah Wan Qiu kita. Dia tidak punya kelebihan lain, tapi dia pasti sepenuhnya siap. Bagaimana kalau biarkan Wan Qiu kita mencobanya? Pengemis bau itu, kamu tidak punya hak bicara di sini. Benar, cepat keluar. Jangan tinggal di sini dan mempermalukan kami lagi. Itu kamu, pembawa sial dari keluargamu, yang baru saja membawa kesialan bagi kami. Ayo kita kembali. Atau mungkin jangan saja. Grup Su masih terlalu lemah. Sama sekali tidak ada kesempatan untuk masuk Wancheng. Apa yang kamu katakan kita sudah di sini. Bagaimana kita akan tahu jika kita tidak mencoba? Apakah ada kesempatan atau tidak? Tapi, Tidak ada tapi. Kamu sekarang hanya perlu melakukan satu hal. Masuk saja. Mari bernegosiasi dan dapatkan kembali Wancheng. Setelah itu, kita akan ambil perjanjiannya. Kembali ke grup Su dan lemparkan ke wajah para sayang kecil itu. apa kau benar-benar sangat percaya padaku? Bahkan jika seluruh dunia tidak mempercayaimu, aku akan tetap mempercayaimu. Baiklah, aku akan pergi. Ayo pergi. Nona Suan Qiu, kan? Ya, silakan ikuti saya. Ketua Tang sudah lama menunggu Anda. Ketua Tang, Nona Suan Qiu sudah tiba. Kakak ipar, cepat, silakan duduk. Ketua Tang. Kau baru saja memanggilku apa? Norasu. Norasu. Aku akan menuangkan air untukmu. Minumlah air. Terima kasih, Ketua Tang. Oh ya, Ketua Tang. Ini dokumen dari grup Su kami. Silakan dilihat. Meskipun grup Su kami hanya sebuah perusahaan garmen lapis kedua, tapi produksi, desain, kualitas, pengemasan, operasi, promosi, dan layanan purna jual, layanan pelanggan, semua berpegang pada filosofi bisnis perbaikan diri sebagai tujuan. Norasu. Dokumen yang Anda siapkan benar-benar sangat lengkap. Jika pihak Anda tidak ada masalah, Anda bisa menandatangani perjanjian ini sekarang. Kita bisa menandatangani kontrak sekarang. Boleh aku bertanya sesuatu? Kenapa jadi The film seperti was ini? translated Pada hari konferensi and investasi, narrated by istriku, M-Media. Suan Qiu, juga akan ada di sana. Saat itu, kamu bawa perjanjian masuknya, yang disiapkan grup Su untuk diberikan padanya, dan tanda tangani bersamanya. Ya. Saya sangat puas dengan kinerja Nona Su. Selanjutnya, mengenai dokumen Anda ini, saya secara khusus mengakuinya. Meskipun grup Su Anda saat ini belum menonjol. Tapi saya percaya bahwa di bawah kepemimpinan Nona Su, kita bisa menantikan masa depan. Kesempatan untuk masuk Wancheng diberikan kepada Anda. Baiklah, grup Su kami pasti tidak akan mengecewakan Ketua Tang. Xiao Qian, aku mendapatkan persetujuan untuk bergabung. Aku tahu itu. Kamu pasti akan berhasil. Tapi aku hanya merasa, ini agak terlalu cepat. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Apa yang tidak benar? Usaha itu membuahkan hasil. Ini yang pantas kamu dapatkan. Ayo, kita kembali. Ini juga saatnya bagi mereka untuk melihatmu dengan mata yang berbeda. Hai, siapa membiarkanmu masuk ke sini? Keluar. Kedua orang itu juga bisa. Kenapa kami tidak bisa datang? Ini adalah rapat manajemen senior grup Su. Kalian berdua tidak memenuhi syarat untuk hadir. Jika Wang Qiuku adalah direktur departemen desain, lalu apakah dia memenuhi syarat? Kamu bilang Suan Qiu adalah direktur. Kalau begitu dia adalah direktur. Kamu pengemis bau. Menantu tidak berguna ini. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk dibandingkan denganku dan Tian Hao? Jika ini tentang menjadi benar-benar tidak berguna,
hanya pandai membuat masalah. Maka memang, dia tidak bisa dibandingkan dengan kalian berdua. Kakek, Kamu, apa yang kakek katakan sebelumnya? Apakah itu masih berlaku? Wang Qiu kita, selama dia membantu grup Su mendapatkan kualifikasi untuk masuk Wancheng, maka dia akan dijadikan direktur departemen desain. aku beritahu ya, otakmu, apakah sudah terjepit pintu? Anda sengaja mengungkit ini untuk mengejek kakek, kan? Mengejek kenapa berkata begitu? Anda tahu betul tapi masih bertanya. Orang seperti Anda menggarami luka kakek benar-benar lebih buruk dari binatang. Dan kamu, Suan Qiu, cepat bawa suami pengemis Anda ini dan pulang. Jangan keluar membuat orang mual lagi. Kau yang membuat orang mual, apa maksudmu? Kakek, aku datang kali ini bukan untuk membuatmu lebih kesal. Sebaliknya, aku datang untuk membawa semua orang kabar baik. Kabar baik apa? Rencana masuk Wancheng berhasil. Ini? Bagaimana mungkin hanya berdasarkan Anda? Buka mata lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini adalah perjanjian untuk masuk Wancheng, untuk grup Su. Dinegosiasikan oleh Wang Qiu kita. Bagaimana ini bisa terjadi? Kami memutar otak, menggunakan setiap metode. Bahkan meminta balai herbal keluarga Shan untuk campur tangan. Dan masih belum bisa mendapatkan perjanjian ini. Wang Qiu mendapatkannya sendiri. Benar sekali, istriku memang sehebat itu. Lelucon macam apa ini? Tidak mungkin. Cepat, berikan padaku untuk dilihat. Benarkah? Apakah ini nyata? Suan Qiu, atas nama keluarga Su kita, telah menandatangani perjanjian ini. Kakek, perjanjian bergabung ini, Wang Qiu membantu grup Su kakek mendapatkannya. Jadi janji kakek sebelumnya. Apakah itu sah? Tentu saja sah. Aku mengumumkan, Suan Qiu untuk grup Su telah memberikan kontribusi yang signifikan dan luar biasa. Mulai hari ini, dia resmi dipromosikan menjadi Direktur Departemen Desain Grup Su. Tunggu sebentar. Kontrak ini ada masalah. Masalah apa? Dia hanyalah seorang wanita yang diusir dari rumah, mempermalukan keluarga. The film was Bagaimana Anda bisa translated mengatakan and Tang Long narrated akan by menandatangani M kontrak Media. dengannya? Kakek, oleh karena itu, kontrak ini pasti ada masalah. Kamu cemburu. Cemburu pada Wang Qiu kita, yang kemampuannya lebih kuat darimu. Anda bicara omong kosong. Fakta bahwa dia bisa menandatangani kontrak ini sepenuhnya karena keberuntungan. Mungkin. Kakek, mungkin. Tang Long salah mengira dia orang lain. Benar, Wang Qiu bukan siapa-siapa. Bagaimana dia bisa menandatangani kontrak dengan begitu mudah? Apakah ini bahkan perlu dikatakan? Ini pasti karena Tuan Muda Shan telah mengambil tindakan secara efektif. Benar, pasti begitu. Justru karena Tang Long salah mengira dia orang lain. Sehingga dia mengusirku dan menandatangani kontrak dengannya. Kakek, oleh karena itu, orang yang pantas mendapatkan promosi dan kenaikan gaji seharusnya aku, bukan Suan Qiu. Kakek, bukan begitu. Ketua Tang, tergerak oleh persiapan matangku dan ketulusanku. Bukan seperti yang dia katakan. Persiapan matang dan ketulusan. Nona Suan Qiu, izinkan saya bertanya sesuatu. Ketulusan Anda, berapa nilainya? Kakek, kontrak ini sungguh. Diam. Menurutku, memang ada kemungkinan bahwa Ketua Tang salah mengira dia orang lain. Kalau tidak, dengan kemampuan kerja Wang Qiu, dia tidak mungkin bisa mendapatkan kontrak kerjasama ini. Omong kosong, orang tua. Kontrak kerjasama itu didapatkan oleh Wang Qiu kita. Kamu malah memutuskan untuk memberi hadiah pada Su Siman. Dengan kakek tidak membedakan benar dan salah, memberi hadiah dan menghukum sembarangan seperti ini. Apa kakek tidak takut mereka yang benar-benar berkontribusi akan merasa kecil hati? Diam beraninya kamu meragukanku. Apakah kakek sudah mempertimbangkan bahwa Tang Long punya mata untuk bakat? Merasa bahwa Wang Qiu adalah orang berbakat. Itulah sebabnya dia menawarkan kontrak kerjasama kepada Wang Qiu kita. Bakat? Apakah itu hanya berarti mencari seseorang berdasarkan penampilan? Jika kamu berani bicara omong kosong lagi, percaya padaku, aku akan merobek mulutmu. Jika kalian semua tidak percaya, telepon saja Tang Long dan tanyakan langsung padanya. Lalu bukankah kamu akan tahu, apakah dia salah memilih orang atau tidak? Kalian ini siapa? Dia adalah Tuan Tang yang kaya, seorang pria dengan 1000 urusan. Mungkinkah dia datang ke keluarga Su kita untuk masalah sepele ini? Milikmu. Bahkan jika Tuan Kayatan sedang luang, apakah dia akan repot-repot memperhatikan pengemis sepertimu? Kamu gila. Bagaimana jika aku bisa membuatnya datang?
Jika kamu bisa membuatnya datang, aku akan memanggilmu ayah. Baiklah, nak. Kamu, Halo, Tuan Tang yang kaya. Anak baik. Pergi tunggu dan sambut tamu. Tuan Tang yang kaya. Bos Tan, selamat datang, Tuan, di grup So. Kehadiran Anda sungguh membuat grup So bersinar terang. halo, Paman Tang. Namaku Xiang Tianhao. Putra Xiang Senlin dari Balai Herbal. Apakah saya mengenal Anda? Balai Herbal. Putra Xiang Senlin. Apa itu Balai Herbal? Dan siapa itu Xiang Senlin? Tanya. Bosu. Saya ngomong. Paling membenci korupsi dan penyuapan, penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan ilegal. Mulai sekarang, jangan lakukan ini. Trik curang lagi. Ini benar-benar menjijikan. Grup Wancheng kami sedang membuka tender publik ini. Karena kami ingin mencari perusahaan yang benar-benar memiliki kekuatan dan potensi untuk bekerja sama, untuk membangun bersama kami pusat komersial tingkat internasional. Nona Suan Qiu sangat bagus. Dia menunjukkan keseriusannya kepada saya, usaha, bakatnya, dan kemampuannya. Itulah mengapa saya bersedia bekerja sama dengan Nona Suan Qiu dan menandatangani perjanjian kerjasama. Tapi, saya dengar di ruangan ini seseorang dengan berani memutarbalikkan kebenaran ingin mencuri prestasi Nona The Suan film Qiu. was translated and narrated by M Media. Betapa kurang ajarnya. Bosu, jika grup Su Anda tidak bisa menampung orang-orang berbakat seperti Nona Wan Qiu, maka grup Tang kami sangat bersedia menerimanya. Tentu saja, jika Nona Wan Qiu pergi dari grup Su Anda, maka perjanjian kerjasama juga akan dibatalkan. Tuan Tang, apa yang Anda katakan? Nona Wan Qiu, grup Tang kami dengan tulus mengundang Anda untuk bergabung. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia. Tanglong ini memang pantas disebut miliarder kota King. Hanya beberapa kalimat pendek bisa membalikkan keadaan. Cepat dan tegas. Tuan Tan, Nona Suan Qiu adalah talenta penting dari grup Shu kami. Dia baru saja dipromosikan menjadi Direktur Departemen Desain. Namun Anda merekrut karyawan saya tepat di depan saya. Bukankah itu sedikit tidak pantas? Direktur Departemen Desain dengan kemampuan Nona Wan Qiu. Ini terlalu sia-sia. Nona Wan Qiu, jika Anda setuju untuk bergabung dengan grup Tang kami, saya akan memberi Anda posisi yang lebih tinggi dan gaji 10 kali lipat. Wan Qiu, kamu adalah talenta penting grup kita. Kamu tidak boleh pergi. Terima kasih banyak atas kebaikan Tuan Tang. Namun, aku adalah anggota keluarga Su. Aku masih harus menyumbangkan kekuatanku. Untuk perusahaan keluargaku, aku minta maaf. Baiklah, saya mengerti. Kalau begitu, saya berharap kerja sama kita menyenangkan. Selamat bekerja sama. Oh ya. Kali ini, Anda menggunakan jalur belakang dengan memberi hadiah. Ketika atasan saya tahu, dia sangat marah. Dia menyuruh saya menyampaikan pesan kepada Anda. Jangan bermain trik lagi. Jika situasi seperti ini terjadi lagi, perjanjian kerjasama akan diakhiri kapan saja. Masalah bergabung dengan Wan Cheng akhirnya terselesaikan. Kebenarannya jelas, sungguh melegakan. Xiao Chen, apa kau benar-benar mengenal Tuan Tang? Jadi kualifikasi kerjasama ini. Kualifikasi kerjasama itu, kamu peroleh sendiri. Tuan Tang dan aku kebetulan bertemu sekali. Itu sebabnya aku mengundangnya ke sini. Tapi aku terus merasa, ini tidak nyata. Seperti ada seseorang di balik layar yang membantuku. Kamu memang curiga. Kamu lihat sendiri, Tuan Tang sangat menghargaimu. Benarkah? Ya, kamu adalah istriku. Suan Qiu, jangan terlalu cepat merayakan.
Cepat atau lambat akan ada hari. Posisi ini akan kuambil kembali. Benar. Apa itu Direktur Departemen Desain? Cepat atau lambat aku akan menghabisimu. Nak, apa kamu melupakan sesuatu? Apel, Panggil aku ayah. Kamu sendiri yang menyetujuinya. kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu menghinaku. Apa kamu berencana ingkar janji? Ya, aku mangkir dari utang. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Belum pernah ada sebelumnya yang berani ingkar janji pada Xiao Chen. Kamu berani. Apa yang tidak berani kulakukan? Lihat, apa ini? Apa kamu bisa membaca-bacalah? Kertas. Surat keterangan gangguan jiwa intermitan. Jangan khawatir, penyakitku tidak menular. Tapi aku tidak tahan rangsangan, terutama ketika seseorang ingkar janji padaku. Aku akan ingin memukul orang. Ayah. Begitu patuh. Xiao Chen, Anda sudah keterlaluan. Aku sudah keterlaluan. Mereka melakukannya secara sukarela. Apakah itu anakku? Kamu. Ayo pergi. Jalan pelan-pelan, nak. Ada apa? Apa kau benar-benar sakit jiwa? Tidak, aku tidak. Lihat. Beli di lapak jalanan. 5 yuan The film sepotong. was translated Lihat, tidak ada and apa-apa, narrated kosong. by M Media. Lebih bersih dari wajahmu. 1Q. 1Q, tunggu aku. Istri, aku salah. Apa kau tahu barusan kau membuatku sangat takut? Aku bahkan berpikir, Kukira kamu sakit jiwa. Mana mungkin. Keluarga kita akhirnya bersatu kembali dengan susah payah. Bahkan jika aku benar-benar punya masalah dengan pikiranku, itu tetap akan menjadi kebahagiaan dan sangat menyentuh dari lubuk hatiku. 1Q. Mari kita menikah. Xiao Chen, kau tidak bercanda, kan? 6 tahun lalu aku berjanji padamu bahwa aku pasti akan kembali dan menikahimu. Sekarang sudah waktunya bagiku untuk memenuhi janjiku. Kamu tidak mau. Tapi ini terlalu mendadak. Beri aku waktu untuk berpikir sebentar. 1Q. Aku bersedia menghabiskan seluruh hidupku merawatmu dan Xiao Cao. Hari ini kita sudah menunggu sangat lama, 6 tahun penuh. Jadi ini sama sekali tidak mendadak. Menikahlah denganku. Xiao Chen, Xuan Qiu, 2 orang. Kalian berdua juga mau menikah. Paman, bibi, dan kerabat yang terhormat. Kamis depan, aku dan Xiao Chen telah memutuskan untuk mengadakan pernikahan yang tertunda. Saat itu, kami harap semua orang bisa datang dan hadir. The film was translated Xuan Qiu, and apa kau narrated tidak by punya malu? M Media. Orang kaya itu akan menikah. Kau juga mau menikah. Apa? Orang kaya itu berencana menikah Kamis depan. Kau juga mau menikah Kamis depan. Bukan aku yang memberitahumu. Bisakah kau gunakan otakmu sedikit? Ini kami tidak bebas. Ambilkan untukku. Siapapun yang mau mengambilnya silakan. Hei, kau masih mau memukulku? Kami tidak punya waktu untuk pergi. Kau masih mau memaksa kami pergi? Ambilkan. Ayolah, kakek. Bahkan kakak tidak mau hadir di pernikahan kami. Apa sebenarnya yang kamu pikirkan? 6 tahun lalu, kamu karena pengemis ini membuat keluarga kita kehilangan muka. Hari ini, kamu masih ingin mengulanginya lagi, benarkah? Biar ku katakan padamu, pernikahan ini, aku tidak akan hadir. Aku mengerti. Hei, kau pengemis bang. Kakek sudah bilang begitu, kau masih berani tinggal. Keluar segera. Jangan khawatir, aku akan pergi. Tapi tunggu sampai hari itu. Kamu sama sekali tidak akan menyesal. 1Q. 1Q. Kamu baik-baik saja.
Aku baik-baik saja. Biar ku beritahu. Mereka tidak menghadiri pernikahan. Itu kerugian mereka. Jangan dimasukkan ke hati. Jangan khawatir. Mereka pasti akan menyesal. Saat itu, mereka akan berlutut dan memohon pada kita. Kita juga tidak akan setuju. Selain itu, aku pasti akan menjadikanmu pengantin paling cantik di dunia. Membuat orang-orang di seluruh kota semua datang untuk memberkati kita. Dakian, apakah semuanya sudah siap? Ayah, aku sudah menyiapkan semuanya. Bagaimana dengan hadiahnya? Semuanya sudah siap. Bagaimana dengan uangnya? Ayah, jangan khawatir. Sudah aku siapkan 8,88 juta untuk keperluan ini. Bagus, tidak perlu. Sekarang kita tinggal menunggu Tian Hao. Begitu Tian Hao tiba, kita akan segera berangkat. Kakek, Tian Hao ada di sini. Baiklah, Kakak, ayo pergi, ayo pergi. halo Tuan, mohon tunjukkan kartu undangan Anda. Undangan. Tian Hao, Kakek, aku di sini. keluarkan undangannya. Biarkan dia melihat, anak muda. Kakak. Aku sama sekali tidak bisa mendapatkan undangan. Ayah. Ayah, tolong bantu keluarga Su. Sang Senge. Bantu apa-apaan? Kau pikir ayahmu punya pengaruh sebesar itu? Aku memohon pada semua orang, merayu kemana-mana. Hanya berhasil mendapatkan satu tiket masuk ke pernikahan Taipan itu. Bagi keluarga Zhang, itu sudah seperti membakar dupa tinggi. Untuk mendapatkan satu lagi, dari mana aku bisa mendapatkannya? Tapi aku sudah berjanji pada mereka. Janjimu urusanmu. Aku belum berjanji. Juga, apa kau benar-benar berencana untuk menikahi gadis dari keluarga Su itu? Jangan lupa aku mengirimmu untuk mendapatkan kembali pabrik keluarga Su di Nanshanping, bukan untuk membantu keluarga Su. Kakak. Maaf, Diam. Bukankah hanya tidak punya undangan? Apa yang perlu dipaniki? Anak muda, mendengar suaramu. Kamu pasti orang lokal juga. Saya ketua dari perusahaan Su Xingwu. Hari ini saya sengaja datang untuk menghadiri pernikahan Bos Wenton. apa grup Su? Tidak pernah dengar. Tidak apa-apa jika kamu belum pernah mendengarnya. Kamu akan tahu nanti. Karena grup Su kami telah memperoleh kualifikasi untuk masuk Wenton. Cepat atau lambat akan ada hari itu. Berhenti. Aku hanya bertanya, apa kau punya undangan? Anak muda, tolong bantu saya. Apa aku terlihat butuh uangmu pergi sana? Kau membentak siapa? Kau mau apa? Apa kau percaya? Aku akan The film memukulmu was sekarang juga. translated Dakian. and narrated by M. Berhenti. Media. Ayah, seharusnya ayah tidak menghentikanku tadi. Apa-apaan sok jago di kandang sendiri itu? Baiklah, kalau begitu, tidakkah kamu lihat yang menghadiri pernikahan Taipang itu semuanya pejabat dan bangsawan dari kota Kim. Keluarga Su tidak punya kualifikasi itu. Kita terlalu mengincar tinggi. Karena kita tidak bisa menghadiri pernikahan Taipan itu, maka pernikahan Xiao Cheng dan Su Wanqiu, apakah kita masih akan pergi? Pergi untuk apa sialan? Dua orang tak berguna itu akan membuat keluarga Su kehilangan muka. Pernikahan mereka yang lusuh. Siapapun yang pergi itu gila. Kalau begitu, mungkin keluarga Su kita tidak punya keberuntungan itu. Kalau begitu kita akan cari kesempatan nanti menjelat tuan muda kaya itu, kan? Ayo pergi. Orang yang memakai pakaian formal itu adalah bos misterius di balik Wanson. Ayam, terlalu banyak orang. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Pengantin wanita keluar dari mobil. Itu Su Wanqiu. Xiao Chen adalah bos di balik semuanya, yang menghabiskan 10 miliar untuk membeli Wanchen. Su Wanqiu, sekali lagi adalah gadis paling beruntung di dunia. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Xiao Chen hanyalah pengemis bau. Bagaimana mungkin dia tuan muda kaya itu? Dan wanita itu, dengan hak apa dia bisa menikah? Tuan muda kaya itu. Tapi sekarang dia adalah Ayah, kita kaya. Keluarga Su kita kaya. Ayah, pikirkan baik-baik. Jika Xiao Chen ini menikahi Su Wanqiu, maka dia adalah cucu menantu ayam. Baiklah, semuanya berhenti tertegun. Kita adalah kerabat dan sesaput dari Su Wanqiu. Kita harus segera masuk ke dalam dan menghadiri pernikahannya. benar. Cepat pergi. Apa yang kalian lakukan?
Bukankah sudah kubilang kalian semua untuk pergi? Kalian anjing penjaga gerbang. Sebaiknya kalian menyingkir dari jalanku. Tuan kaya yang menikah di dalam, dan istrinya adalah anggota keluarga Sukita. Jika kalian tidak bergerak, awas atau akan kupatahkan kakimu. Tidak ada undangan, keluar. Biar ku beritahu sesuatu. Aku adalah paman tertua Suan Kyu. Orang ini adalah kakak Suan Kyu. Kau berani memukulku. Aku memang memukulmu. Kau mengaku sebagai kerabat tuan kaya itu. Kau bahkan tidak punya kartu undangan. Konyol, cepat pergi. Jika kau tidak keluar, aku akan mematahkan kakimu. Pergi. Xiao Chen. Apa ini nyata? Bodoh, tentu saja itu nyata. Xiao Chen, ini. Jangan bicara lagi. Miliarder kota Qin, Tanglon, mengucapkan selamat kepada Tuan Zhao dan Nona Su atas pernikahan baru yang bahagia dan 100 tahun keharmonisan. Pavilion Jadat Perhiasan Jiao Kota Qing. Liu Xiaoyu dengan hormat mengucapkan selamat kepada Tuan Xiao dan Nona Su, pernikahan yang sempurna, selamanya bersatu hati. Mogul industri makanan kota Qin mengucapkan selamat kepada Tuan Xiao dan Nona Su, 100 tahun bersama. Semoga segera dikaruniai putra berharga. Perwakilan media kota Qin. Ibu dan ayah, Xiao Chou mengucapkan selamat atas pernikahan baru ibu dan ayah. Tolong segera punya adik laki-laki untuk Xiao Chou. Hari ini, bunga bermekaran di seluruh kota. Ungu dan merah cemerlang. Hanya karenamu aku datang. Aku, Xiao Chen, bersumpah di sini. Bahkan jika itu membutuhkan seluruh hidupku, aku akan membawa kalian berdua, ibu dan anak, untuk melihat semua kemakmuran di dunia ini. Ayah. Menurutku pernikahan ini, aku tidak bisa hadir. Apa yang kita lakukan sekarang? Pergi siapkan jamuan keluarga. Untuk menyambut mereka pulang. Bukan ayah. Apakah mereka akan setuju untuk kembali? Jika mereka tidak kembali, pergi undang mereka. Keluarga Sukita akhirnya bertemu. Kesempatan untuk bangkit ini. Kesempatan sekali dalam 1000 tahun. Bahkan jika saya mempertaruhkan nyawa tua ini, saya tidak akan menyerah. Ayo pergi. Cepat. Datian. Ayah, Di mana mereka? Sudah diundang. Jam berapa mereka akan tiba? melihat jam mereka pasti akan segera tiba. Kak, Tuan, mereka di sini. Nona Wan Qiu sudah pulang. Xiao Chen, Wan Qiu, kalian berdua akhirnya di sini. Silakan masuk. Aku ingat. Terakhir kali kita datang, kita duduk di meja makan kecil itu, kan? Itu masa lalu. Jangan sebut lagi. Hari ini, kalian berdua adalah tamu utama. Silakan duduk. Masih tidak bisa, kakek. Kita terlalu banyak. Satu meja tidak cukup. tidak. Shiman, cepat. Bawa Tian Hao keluar untuk duduk di meja kecil. Ayah, kau gila. Ku bilang pergi, jadi cepat pergi. Kenapa banyak bicara? Cepatlah. Silakan. Wan Qiu, saya benar-benar tidak menyangka. Kamu menikahi Xiao Chen, pria sebaik itu. Xiao Chen, saya tidak menyangka kamu adalah bos di balik Wan Chen. Perjanjian kerja sama kita kali ini, semuanya berkat kamu. Mulai sekarang, keluarga Sukita semua harus mengandalkanmu. Kakek bersulang untukmu segelas. Tolong jangan, kakek. Aku merasa semua orang punya sedikit kesalahpahaman. Aku bukan bos di balik Wan Chen. Xiao Chen, sungguh lelukon. Kamu tidak bisa bicara sembarangan. Jadi jika kamu bukan Taipan, lalu kamu dan Wan Qiu, pernikahan abad kemarin itu, tentang apa itu? Dan kalung yang dia pakai kemarin, hati malaikat, tentang apa itu? Paman sulung, kalung yang kupakai hari itu, palsu. Tidak bernilai banyak. Dan, soal pernikahan ini, Biar aku bicara tentang pernikahan. 6 tahun lalu, aku terdampar di kota Qin, menjadi pengemis. Kebetulan Tanglong mengalami kecelakaan mobil. Dan aku menyelamatkan hidupnya. Saat itu, dia berjanji padaku. Dia akan membantuku memenuhi satu keinginan.
Keinginanmu adalah mengadakan pernikahan. Itu benar. Sedangkan untuk bos di balik Wansen, yang kamu sebutkan, kudengar setelah perjamuan promosi investasi, dia sudah meninggalkan kota Qin. Itu tidak benar. Semua ini hanya berita yang dibesar-besarkan. Lalu apa lagi? Aku bahkan berpikir, keluarga Su telah mendapatkan pendukung kaya, dan melesat tinggi hanya tinggal menunggu waktu. Aku tidak menyangka, menyebabkan lelukan sebesar ini. Aku ada urusan, aku kembali dulu. Aku juga merasa sedikit pusing. Ibu dan ayah, kenapa mereka semua pergi? Jangan pedulikan mereka, Xiao Cao. Kita akan makan bagian kita. Kalau begitu aku mau makan paha ayam. Baiklah, ayah akan ambilkan satu untukmu. Makan, yang kau tahu hanya makan. Bajingan sepertimu. Bahkan pantas makan paha ayam. Kau hanya pantas makan air sisa nasi anjing. Kamu berani menghina putriku. Aku akan meludahi kepalamu sekarang juga. Kalau kau sehebat itu, datang dan ludahi. Kau pikir kau siapa? Kau berani menyamar jati orang kaya. Menipu kakek, menipu keluarga Sukita. Kau benar-benar tidak tahu malu. Dan kamu, Suan Qiu. Kau pikir kau menikah dengan orang kaya. Tapi apa hasilnya? The film was Hanya seorang translated pengemis and bau. narrated by Itu saja. M-Media. Kau berani memukulku. Meskipun aku bukan orang kaya, pernahkah aku memberitahumu? Jangan memprovokasi aku. Kau orang gila. Hari ini aku akan mempertaruhkan nyawaku melawanmu. Belum cukup mempermalukan diri sendiri. Wan Qiu. Apakah kamu sangat kecewa padaku? Bagaimana mungkin? Tapi, pernikahan kemarin sungguh membuatku takut. Mengapa? Sebenarnya, aku tidak pernah berharap kau adalah pria kaya. Aku berharap keluarga kami yang bertiga akan seperti ini. Bahagia sederhana. Hidup bersama. Itu sudah cukup. Jadi, saat kau bilang kau hanyalah Xiao Chen yang biasa, aku bahkan menghela napas lega. Namun, aku memang cukup kecewa pada kakek. Wan Qiu, pernahkah kamu berpikir untuk meninggalkan grup Su dan memulai perusahaanmu sendiri? Aku sudah di luar negeri selama beberapa tahun. Juga menabung sejumlah uang. Soal ini, mari kita bicarakan nanti. Bagaimanapun, kau adalah keluarga bagi mereka. Baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Wan Qiu, apapun keputusan yang kamu buat, aku akan mendukungmu dari... Nona Shiman, kamu mengundangku ke sini hari ini, ke tempat ini. Lixian. Ada sesuatu yang salah. Grup Sun akan segera mengimpor sejumlah kain. Kau adalah orang yang bertanggung jawab atas penerimaan dan pemeriksaan barang. Aku harap Paman Li bisa sedikit longgar nanti. Tidak, sama sekali tidak. Nona Wan Qiu sudah bilang, proyek ini sangat The penting. film was Sama sekali translated tidak boleh ada and kesalahan, narrated by sedikit pun. M-Media. Suan Qiu pikir dia siapa? Paman Li, selama kau setuju, keuntungannya secara alami tidak akan kurang bagimu. Nona Shiman, aku tahu kamu dan Wan Qiu punya konflik. Tapi, mengenai proyek ini, aku sarankan kamu untuk tidak punya niat buruk. Kalau tidak, kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Apa yang terjadi hari ini, aku akan anggap itu tidak terjadi. Mulai sekarang, aku juga tidak mau melihatnya lagi. Kalau tidak, aku akan pergi ke ketua untuk melaporkanmu. Kau mau melaporku? Jika kau melakukan itu, aku pasti akan menyeretmu bersamaku. Apa hubungannya ini denganku? Selama bertahun-tahun kau di perusahaan, melakukan hal-hal itu. Kau pikir aku tidak tahu? Jika nona muda ini tidak punya kartu truf, akankah aku datang padamu untuk meminta bantuan? Kamu, apa yang kamu tahu? Kau sudah berusia 50 tahun. Kau punya tanggungan orang tua dan anak. Jika aku mengungkapkan bahwa kau mengabaikan pekerjaanmu dan menerima suap, lalu bagaimana? Berapa tahun? Kau pikir kau harus menghabiskan waktu di penjara? Sushiman, jangan keterlaluan. Aku memaksamu. Lakukan atau tidak, kau pilih. 1. Ambil ceknya. Ambil sebotol obat ini, dan lakukan seperti yang kukatakan. 2. Aku akan pergi dan melaporkanmu. Selamat, Paman Li. Kau baru saja membuat keputusan yang sangat bijak. Kuharap begitu.
Bagaimana, Shiman? Rencanaku tidak buruk, Kang. Di saat-saat genting, aku masih harus mengandalkanmu. Benar. Kau bilang sebotol obat itu benar-benar ajaib. Tentu saja, keluargaku berasal dari garis praktisi pengobatan tradisional. Botol racun itu hanya perlu merendam tumpukan kain itu sekali. Siapapun yang memakai pakaian yang terbuat dari tumpukan kain itu akan mengalami alergi ringan. Atau dalam kasus parah, merasa sangat tidak nyaman. Bagus. Kalau begitu aku akan menunggu dan menonton pertunjukannya. Kakak Wan Q, desain mod ini, tolong konfirmasi sekali lagi. Mengirimkannya ke departemen produksi untuk memulai produksi hari ini. Direktur Wan Q, ini adalah perkiraan jumlah produk yang dipesan dari toko-toko pakaian di pusat perbelanjaan besar. Silakan tanda tangan di sini. Direktur Wan Q, ada seorang lelaki tua yang mengaku bernama Su Jiangxiong, secara khusus meminta bertemu dengan Anda. Paman keempat, kenapa kau di sini? Wan Q, Su Xiangxiang. Paman Kamba. Tidak punya jalan keluar lagi. Kamu harus membantuku, kumohon. Paman keempat, minumlah air. Jangan terburu-buru, bicara pelan-pelan. Wan Q, sejak Pusat Perdagangan Internasional Wancan dibangun, itu menjadi bencana yang mengarah pada kehancuran bagi bisnis, seperti bisnis kecil dan menengah kita. Kenapa kau berkata begitu? Karena perusahaan besar telah memonopoli semua industri di kota King. Pabrik jahit Paman Kamba adalah bisnis kecil. Sekarang sudah setengah tahun, dan kami masih belum menerima pesanan apapun. Wan Q, jika bukan karena aku tidak punya cara lain, aku tidak akan tanpa malu datang memohon padamu. Paman keempat, tolong berdiri dulu. Wan Q, kamu tahu, kamu saat ini bertanggung jawab atas kerjasama dengan Grup Sun. Lihat apakah kamu bisa membagikan beberapa pesanan dari Grup Sun untuk kami kerjakan. Paman keempat, aku tidak ada masalah di pihakku. Tapi masalah ini harus mendapat persetujuan kakek. Kalau begitu mari kita pergi bersama untuk bicara sebentar dengan kakek. Tidak perlu mencariku. Aku sudah di sini. Kakek, paman keempat, dia. Diam. The film Apakah was kamu punya hak translated bicara di sini? and narrated by M Media. Paman Kamba. Aku baru saja dengar Siman bilang kamu sedang kesulitan. Kakak kedua, aku benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Pabrik, puluhan orang butuh gaji. Di rumah, lebih dari 100 mulut butuh makan. Jika aku tidak punya cara lain, aku tidak akan datang memohon padamu. Dan Wan Q, aku mengerti sekali. Paman keempat, lihat, sulit bagimu untuk datang ke sini. Bagaimana kalau kita pergi makan bersama? Aku tidak lapar. Aku datang memohon pesanan. Paman keempat, ada beberapa hal yang mungkin tidak kau tahu. Saat ini, Grup Soul juga sedang menghadapi krisis keuangan. Kakek juga tidak ingin mempersulitmu. Oleh karena itu, secara khusus memberitahu Departemen Keuangan perusahaan untuk mentransfer ke rekeningmu 100.000 yuan. Paman Kamba, kemampuanku di sini juga terbatas. Pertama, aku akan mentransfer 100.000 yuan kepadamu. Kamu bisa menggunakannya sementara untuk menangani urusan mendesak. Kata kedua, aku tidak datang untuk meminjam uang. Aku benar-benar ingin membantumu. Tapi kemampuanku juga terbatas. Su Xingwo, kamu anggap aku ini apa? Dulu, Grup Sumo saat menghadapi kesulitan, aku curahkan semua aset keluargaku. Butuh waktu lama untuk mengumpulkan hanya 500.000. Kamu terus mengomel, bicara banyak. Bukankah kamu hanya ingin uang lagi? Siman, pinjam 100.000 lagi, atas namanya. Mari kita berikan padanya bersama. Tidak perlu, nafsu makanku tidak baik. Aku tidak makan pembelian. Aku permisi dulu. Paman keempat, paman keempat. Kakek, Siman. Paman keempat, bagaimanapun juga, adalah darah daging kita sendiri. Bagimu melakukan ini, bukankah ini sudah keterlaluan? Saudara apa? Sejak kakek selesai membagi aset dengannya, kita sudah lama menjadi dua rumah tangga terpisah. Meskipun kita dua rumah tangga terpisah, paman keempat tetap memberikan jasa besar kepada Grup Su kita. Pesanan dari Grup Sun sangat besar.
Apa salahnya berbagi sedikit dengannya? Orang tua bermarga Su ini, jelas dia melihat grup Su dan grup Sun punya proyek besar, ingin datang tanpa malu, hanya untuk berbagi sebagian keuntungan. Jelas sekali, kau menggunakan hati orang picik untuk mengukur hati seorang pria terhormat. Apakah aku picik? Hari ini jika pesanan ini diberikan kepadanya, besok akan ada orang kedua, orang ketiga, bahkan tak terhitung orang akan ingin datang untuk mengambil pesanan ini, untuk memberi atau tidak memberi. Aku, grup Su, bukan giliranmu yang bertanggung jawab. Paman keempat. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bisa membantumu sama sekali. Tidak apa-apa, 1Q. Paman keempat tidak menyalahkanmu. Hati manusia berubah. Beberapa orang membelakangi dalam sekejap. One Q. Kamu anak yang baik. Dengarkan nasihatku. Pergilah jika kamu bisa. Cari tempat yang cocok untukmu. Halo, kakek. Suan Q, kemana saja kamu? Segera kembali ke sini. Kakek, apa yang terjadi? Suan Q. Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Bagaimana ini bisa terjadi? Suan Q, kakek sangat mempercayaimu. Mempercayakan seluruh proyek padamu. Ini adalah pakaian yang kamu bertanggung jawab memproduksinya. Tidak mungkin. Aku memesan kain berkualitas tinggi. Semua ini adalah kain berkualitas buruk beracun. Banyak orang sudah menunjukkan gejala alergi kulit. Bahkan ada kasus serius yang sudah dikirim ke rumah sakit. Apakah kamu tahu apa artinya ini bagi grup Su kita? Betapa besar kerugiannya? Kakek, bukan begitu. Proyek ini selalu aku tangani sendiri dan aku kontrol ketat. Sangat tidak mungkin muncul masalah kualitas. Dalam masalah ini pasti ada kesalahpahaman. Buktinya jelas. Beraninya kamu masih menyangkalnya kamu. Aku tidak. Kamu masih bilang tidak. Aku sungguh tidak. Kamu masih berani mengatakan itu aku. Berani menyentuh istriku, kau pasti bosan hidup. Kau baik-baik saja, Wan Qiu. Kenapa kau di sini? Xiao Chou tidak sabar lagi, menyuruhku datang menjemputmu setelah kerja. Aku tidak menyangka akan bertemu ini. Pengemis bau ini. Kamu memukulku lagi. Karena kamu pantas dipukul. Kamu. Kakek, aku tidak membuat masalah. Aku berbicara kata keadilan untuk istriku. Masalahnya belum jelas. Jangan biarkan beberapa orang sengaja menyesatkanmu dan salah menuduh orang baik. Kakek, ini pada dasarnya bukan baju kain yang aku pesan. Ini pasti seseorang mencoba menjebakku. Kalau begitu katakan padaku, siapa yang menjebakmu? Paman Li, masalah pembelian kain selalu menjadi tanggung jawabmu. Paman, katakan padaku, apa sebenarnya yang terjadi dengan masalah ini? Suan Qiu. Kamu tanya aku apa yang terjadi. Ketua, aku tidak bisa tidak melaporkan padamu. Baru beberapa hari yang lalu, Nona Wan Qiu memberitahuku untuk menerima satu kiriman barang. Katanya itu produk bebas inspeksi. Dan bahkan menyelipkan 5.000 yuan padaku. Baru sekarang aku tahu bahwa kamu memberikan suap. Lik Xiang, kau memfitnahku. Kamu berani melakukannya. Kenapa tidak berani mengakuinya? Ketua, masalah ini memiliki dampak yang mengerikan. Orang yang bertanggung jawab atas proyek ini perlu diganti. Pada saat yang sama, Suan Qiu tidak bisa lagi tinggal di perusahaan. Semua masalah ini, Suan Qiu, kamu harus menanggung sendiri akibatnya. Berhati serigala, aku tidak menyangka keluarga Su punya seseorang yang tidak tahu berterima kasih dan berbahaya sepertimu. Keluarga Su kita sangat percaya AMU, mempercayakanmu dengan tugas sepenting ini. Kenapa kamu menyebabkan masalah sebesar ini? Kakek, Jangan panggil aku kakek. Aku tidak bisa menjadi kakekmu. Mengenai masalah ini, jika keluarga Sun mengejarnya, jika kamu masuk penjara, kamu masuk sendiri. Jika ada kompensasi, kamu bayar sendiri. Masalah ini tidak berhubungan sama sekali dengan keluarga Su kita. ketika langit menyebabkan masalah, itu bisa dimaafkan. Ketika seseorang menyebabkan masalah, mereka tidak bisa bertahan. Suan Qiu, tunggu saja. Kamu akan masuk penjara. Halo. Saya Xiao Chen. Ya, Guan Xiao. Sebenarnya apa yang terjadi? Begini, Grup Su mengirimkan satu batch pakaian, kualitas yang serius.
Masalah telah muncul. Aku sudah menyuruh seseorang untuk membawanya untuk diuji. Ditemukan bahwa kainnya mengandung zat berbahaya. Sangat mudah menyebabkan alergi kulit. Untuk pihak grup Sun Anda, apakah dampak masalah ini besar? Sangat besar. Tapi Tuan Xiao, yakinlah, aku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menekan masalah ini. Karena proyek ini ditangani oleh iparku. Aku juga tidak pernah berani membuat permintaan apapun kepada grup Su. Sekarang saya butuh Anda untuk menyusun ulang 2 kontrak. Satu adalah semua transaksi bisnis dengan grup Su harus semua diakhiri untuk saya. 2 adalah untuk menandatangani kontrak bisnis baru dengan istri saya Su Wankyu. Su Wankyu, kemari. Lihat dirimu, sekarang berubah menjadi keadaan ini, bukan manusia maupun hantu. Kamu hanya karena biaya komisi The sekecil film was itu translated melakukan sesuatu. and narrated Begitu tidak by bermoral dan Media. merugikan orang lain. Bibi termuda, aku tidak. Kalau kamu tidak, kenapa seluruh perusahaan memarahimu? Sejak kecil, ayah mengajarimu bahwa sekaya apapun seseorang, mereka tidak boleh melakukan hal-hal yang melanggar hati nurani. Aku sudah bilang, aku tidak melakukannya. Lik Xiang yang berkolusi dengan seseorang di perusahaan untuk menjebakku. Kamu bicara omong kosong. Lik Xiang sudah di perusahaan selama lebih dari 20 tahun. Kenapa dia memfitnahmu? Di dunia ini, satu orang menjebak orang lain adalah karena memperebutkan ketenaran dan keuntungan, atau didorong oleh keserakahan. Dia dan aku berasal dari departemen yang berbeda. Tidak ada persaingan untuk ketenaran dan keuntungan. Lalu ada jenis lain. Soshiman, Bibi bungsu, Wankyu adalah seseorang yang Anda besarkan sendiri. Anda meragukan karakternya, maka Anda seharusnya meragukan karakter Anda sendiri. Bahkan ketika Wankyu berada pada saat tersulit dan paling menyedihkan, dia tidak pernah menjual jiwanya. Bagaimana mungkin dia sekarang, demi sedikit uang komisi, menukar seluruh masa depannya yang cerah? Bibi, kau mau kemana? Aku akan mencarikan keadilan untukmu. Bukankah ini Yungkin? Lama tidak bertemu. Pria bernama Li itu, kenapa kamu memfitnah Wankyu? Mencelakai Wan Qiu. Dia sendiri yang menyebabkannya. Tidak mungkin. Aku paling tahu karakter Wankyu. Sekarang kamu segera kembali ke perusahaan dan jelaskan. Pulihkan reputasi Wankyu. Pergi. Reputasi. Kamu bercanda. Kamu berani memukulku. Kamu pikir kamu siapa? Berani datang ke sini dan menanyaiku. Jadi kamu mengakuinya. Su Yunkin, biar ku beritahu sesuatu. Jangan kamu berdiri di sini. Bicara omong kosong padaku. Jika kamu tidak melakukan sesuatu yang licik, kalau begitu sekarang, segera kembali ke perusahaan dan katakan yang sebenarnya kepada semua orang. Minggir, dasar wanita busuk. Sangat bodoh dan dungu. Sama saja seperti Su Wankyu. Kamu mau tahu kebenarannya? Baiklah, akan ku beritahu. Masalah ini, dari awal sampai akhir adalah jebakan. Kamu tahu sekarang. Jadi kamu tahu apa yang bisa kamu lakukan? Aku Dan kamu, aku akan melawanmu sampai mati. Aku akan menelpon polisi dan menangkapmu. Tangkap kalian semua. Yunkin, apa kamu punya bukti? Kau berani menyentuh keluargaku. Berapa nyawa yang kau punya? Bibi, berdiri diam di sini. Aku akan membantumu melampiaskan kemarahanmu. Tangan mana tadi memukul bibi saya? Tidak bicara. Kalau begitu kedua tangan itu mau saya lumpuhkan untukmu. Beritahu saya, siapa yang mengirim Anda? Aku. Tidak bicara. Itu Sushiman. Apa katamu? Itu Sushiman. Dia memberiku 200.000. Menyuruhku menaburkan cairan obat ke batch kain itu. Lik Xing, tidak tahu berterima kasih dan tidak setia. Wankyu di perusahaan. Bagaimana dia memperlakukanmu? Sudah lupakah kamu? Aku juga tidak punya pilihan lain. Masalah ini, Sushiman, dia punya bukti. Aku menyuap dan menerima suap. Jika aku tidak membantunya, dia akan menuntutku. Aku benar-benar dipaksa. Bibi. Masalah ini sudah diikalari FIKC. Beritahu saya apa yang harus dilakukan. Saya akan mendengarkan Anda. Pergi. Atas nama Wankyu, kembalikan keadilan. Su Wankyu, kenapa kamu datang? Bocah sialan ini. Ternyata kamu berbisa.
Demi keuntungan pribadi, beraninya kamu menyakiti Wan Qiu. Kali ini akan menentukan kelangsungan hidup. Grup So. The film was Ayah, translated masalah ini and aku sudah narrated by menyelidikinya M. dengan Media. jelas. Shiman berkolusi dengan Lixing, sengaja memfitnah dan menjebak Wan Qiu. Bibi, kamu tidak punya bukti. Ini fitnah. Kamu harus menanggung tanggung jawab hukum. Fitnah. Baiklah. Orang yang terlibat ada di sini, Jetty. Bicara yang jelas. Sekarang, saya izinkan Anda pergi ke rumah sakit untuk memperbaiki tulang Anda yang patah. Kami di perusahaan akan menunggu Anda datang dan mengklarifikasi. Tentu saja, Anda juga bisa memilih untuk tidak mematuhi atau mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Tapi jika saya menangkap Anda, setiap tulang di tubuh Anda, aku akan menghancurkan satu persatu. Ya baiklah, Bicara. Ketua. Aku salah. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Nona Wan Qiu. Itu dia. Itu Nona Sushiman. Nona Sushiman yang memaksaku melakukannya. Dia yang ingin menjebak Nona Wan Qiu. Lixing. Bagaimanapun, kamu sudah menerima berapa banyak suap dari Suan Qiu dan berani memfitnahku seperti itu. Kakek, jangan percaya kata-katanya. Kakek, Paman Lei tidak menerima suap dariku. Apa yang dia katakan itu benar. Kamu bicara omong kosong. Proyek ini selalu menjadi tanggung jawabmu. Kamu hanya takut orang lain akan bilang kamu mengambil uang komisi. Itulah sebabnya kamu menimpakan semua kesalahan padaku. Kakek, Wan Qiu, kamu sangat mengecewakanku. kakek, apa maksudmu? Lihat sendiri. 6 tahun lalu, kamu memutuskan pertunangan. Dan pergi dengan pengemismu. 6 tahun kemudian, kamu menerima suap lagi untuk membeli kesetiaan orang, menyebabkan keluarga Sukita jatuh ke dalam kehancuran yang tidak dapat diperbaiki. Su Jingwo, ayah, apakah ayah bingung? Kenapa ayah mengungkit apa yang terjadi 6 tahun lalu? Sikapmu, aku mengerti dengan jelas sekarang. Tidak peduli apa yang aku katakan atau lakukan, benar atau salah. Kau tidak akan pernah memaafkan kesalahanku 6 tahun lalu. Meskipun masalah ini, sejelas siang hari, Sushiman yang melakukannya, kau tetap akan membelanya. Kenapa? Karena suami Sushiman adalah keluarga Xiang, Balai Herbal. Sedangkan suamiku hanyalah seorang pengemis. Diam. Omong kosong. Wan Qiu, aku terima tamparan ini. Kakek, aku harap di masa depan kau bisa menjaga kesehatanmu. Maafkan Wan Qiu, karena tidak bisa menjagamu. Wan Qiu, Baiklah. Su Jingwo, kamu sekarang sudah menjadi begitu tidak bisa membedakan benar dan salah. Wan Qiu sudah pergi. Jadi aku Su Yun King juga tidak perlu tinggal. Pergi. Kalian semua, pergi. Jika kamu pergi, jangan pernah kembali. Ini buruk. Grup Sun mengirim pesan, ingin mengakhiri semua kerjasama dengan kita. Apa? Ayah. Ketua. Suan Qiu, kamu benar-benar jalan. Semua ini karena kamu merencanakannya sebelumnya, kan? Bagaimana denganku? Grup Sun mengirim pesan, mengakhiri semua kerja sama dengan keluarga Sukita, dan beralih bekerja sama secara pribadi denganmu sendiri. jadi kenapa? Apa urusannya denganmu? Kalian berdua selalu bersekongkol melawan keluarga Sukita. Kalian semua orang yang tidak tahu berterima kasih. Orang jahat dan tidak tahu berterima kasih. Alasan aku mentolerirmu sebelumnya adalah karena kamu masih kerabat istriku. Tapi The sekarang, film was Wan Qiu tidak lagi translated berhubungan and dengan narrated keluarga by Sumo. M. Media. Jika kamu mengutuk sekali lagi, aku akan menamparmu. Kalian semua tunggu saja. Xiao Chen, apa sebenarnya yang terjadi? Aku sudah, atas namamu, diam-diam menghubungi Sun Songhua, menjelaskan seluruh ceritanya kepadanya. Dia sangat marah. Dengan cara Grup Su menangani masalah, jadi dia memutuskan untuk hanya bekerja sama denganmu saja. Bekerja sama denganku. Aku memberitahunya. Kamu memutuskan untuk membuka perusahaan mod sendiri. Membuka perusahaan, tapi aku tidak punya uang. Ada kontrak dari Grup Sun. Dijamin untung, tidak rugi. Ambil itu dan gadaikan untuk modal. Jangankan 10 juta. Kamu bahkan bisa meminjam 100 juta. Bagaimana kau bisa punya kontrak Grup Sun? Itu tidak benar. Kenapa aku selalu merasa kau mengendalikan aku? Ada apa? Tidak ada yang salah.
Aku akan bicara denganmu sebentar lagi. Aku akan menjemput Xiao Chao dulu. Berhenti. Ketua, Grup Son telah memutus semua transaksi bisnis dengan kita. Dari Wanchen, Direktur Jenderal Tan juga mengirim pesan membatalkan kualifikasi keanggotaan kita. Tidak hanya itu, beberapa pemasok kain yang sebelumnya bekerja sama dengan kita, semuanya seolah-olah mereka telah membicarakannya sebelumnya. Mereka semua datang menuntut pembayaran akhir dari kita. Ini benar-benar menendang seseorang saat mereka jatuh. Ayah, di rekening kita tidak ada uang sebanyak itu. Jika ini terus berlanjut, keluarga Su kita, bukankah kita akan bangkrut? Untuk mengatasi kesulitan ini, berapa banyak uang yang kita butuhkan? Diperkirakan setidaknya harus 20 juta. Langit menghancurkan keluarga Su kita. Ayah, atau mungkin kita harus mencari Wan Qiu dan membawanya kembali. Tidak mungkin. Keluarga Su kita telah mencapai keadaan seperti sekarang. Semua ini karena dia, wanita kejam itu, yang menggigit tangan yang memberinya makan. Bagaimana kita bisa membiarkannya kembali ke keluarga Su? Jika kita tidak menemukan Wan Qiu dan membawanya kembali, apa kamu punya cara lain? Atau mungkin, haruskah kita panggil Tian Hao kembali untuk memikirkan solusi? Balai herbal keluarganya punya kekayaan melimpah. Atau mungkin, minta mereka meminjamkan kita uang. Biar aku coba. Tidak perlu menelepon. Aku di sini. Hei, Tian Hao. Tepat waktu, kami sedang mencarimu untuk mendiskusikan sesuatu. Masalah grup Su, aku sudah mendengarnya. Aku tidak menyangka sebelumnya Su Wan Qiu itu akan begitu kejam. Ini mencoba mendorong keluarga Su kita ke ambang kehancuran. Tian Hao, ini semua karena kakek berhati lembut. 6 tahun lalu, kita seharusnya mengusir gadis tidak tahu terima kasih itu dari rumah. Sekarang, keluarga Su kita diambang kebangkrutan. Kita sangat membutuhkan 20 juta. Lihat apakah kamu bisa bicara dengan ayahmu. Tapi masalah utamanya adalah kita juga tidak punya uang, Tian Hao. Kali ini berbeda. Jika kamu bisa membantu kami selamat dari krisis ini, maka kamu adalah dermawan besar. Bagi keluarga Su kami, bukan berarti keluarga Shang kita tidak mau membantu dalam masalah ini. Itu 20 juta tunai. Sejujurnya, itu bukan jumlah kecil. Keluarga Shang benar-benar tidak bisa mengeluarkannya. Kalau begitu, bagaimana jika aku meminjamnya, bahkan meminjam dari kerabat dan teman? Bagaimana kita dalam waktu singkat meminjam sebanyak itu? Ya Tuhan, ingin menghancurkan keluarga suku. Tapi aku punya solusi yang bisa cepat membantu keluarga Su mendapatkan uang ini. Cara apa? Kita bisa meminjam. Tidak mungkin. Mengenai pinjaman, kami sudah mencoba. Keluarga Su saat ini sedang dilanda gelombang kritik. Bahkan Ban tidak mau bertemu dengan kami. Aku punya cara untuk melakukan ini. Paman keduaku di kota Kim adalah manajer senior di departemen kredit Ban. Dia bisa meminjamkanmu uang. Benarkah itu? Tapi paman keduaku punya satu syarat. Perlu dinegosiasikan dengan tetuamu. Kondisi apa? Katakan padaku. Dia membutuhkan keluarga Su untuk menggunakan sertifikat tanah untuk sebidang tanah di Nanshanping sebagai jaminan. Tian Hao, kecuali pabrik keluarga Su kita. Lalu, apakah ada metode lain agar pamanmu meminjamkan kita uang? Kakak, sekarang benar-benar tidak ada cara lain. Hanya itu, aku sudah memohon pada pamanku. Butuh waktu lama baginya untuk setuju. Kamu tidak bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang lain? Aku tahu kau khawatir. Sebidang tanah itu mungkin menimbulkan masalah. Tapi selama kita melakukan pembayaran tepat waktu, sebidang tanah itu bukankah masih milik keluarga Su? Kakak, jangan khawatir. Mengenai suku bunga, aku akan meminta pamanku memberimu suku bunga terendah. Kakek, Tian Hao benar. Sekarang ada bank yang bersedia meminjamkan kita uang. Sudah sangat jarang. Lagi pula, pabrik Nanshanping kita hanya jaminan. Itu tidak dijual. Tanah itu adalah fondasi keluarga Su kita. Bagaimana jika ada yang salah? Bukan hanya grup Su. Keluarga Su kita juga akan hancur. Saat itu, semua orang yang duduk di sini, setiap orang dari kita, akan menjadi pendosa keluarga Su. Seorang pendosa. Ketua, ayah, Kakek, ayah. Halo ayah, bagaimana perkembangannya? Tuan Su, sudah pingsan. Anggota keluarga Su lainnya juga setuju untuk menggadaikan tanah itu. Selama kita terus mendesak pembayaran utang, saya yakin tidak lebih dari 3 hari, tanah Nanshanping itu pasti akan jadi milik kita. Baiklah, ayah menunggu kabar baikmu. Ya.
ayah mertua. Tian Hao. Keluarga Xiangmu, mengapa kamu sangat menginginkan lahan Nan Shanping itu? Apa yang paman katakan? Saya tidak mengerti. Terakhir kali kamu bicara di telepon dengan ayahmu saat itu, aku mendengar semuanya. Alasan aku tidak membongkarmu adalah karena aku selalu memikirkan satu pertanyaan. Mengapa kamu menginginkan lahan itu? Ini tidak pantas untuk saya katakan. Kalau begitu aku tidak akan memaksamu. Biar aku tanya satu pertanyaan lagi. Perasaanmu pada Shiman, apakah itu nyata atau palsu? Baiklah, aku mengerti. Maaf Paman. Tidak perlu minta maaf. Kamu awalnya mendekati Shiman dengan tujuan aku bisa membantumu mendapatkan lahan itu. Tapi aku punya satu syarat. Kondisi apa? Aku tidak peduli apakah kamu mencintai Shiman atau tidak. Tapi aku harap kalian berdua bisa menikah. Jangan khawatir, Paman. Apapun yang terjadi, saya pasti akan menikahi Shiman. Shiman, cepat tanda tangan dan stempel. Paman kedua dan dia adalah keluarga kita. Apakah mereka akan membohongimu? Lagi pula, begitu banyak klausul. Berapa lama kamu akan selesai membacanya? Tidak apa-apa, tidak merepotkan. Luangkan waktu membacanya, keponakan. Sang Haiyan. Tapi, aku harus mengingatkanmu. Akhir bulan sudah dekat. Jika kamu tidak menandatangani kontrak hari ini, bulan depan, kamu harus mengajukan kembali. Aku akan tanda tangan. Aku akan tanda tangan sekarang juga. Nona Wan Qiu, maaf, ada sedikit masalah penting yang menyebabkan keterlambatan. Miliarder Tang, kenapa Anda di sini? Aku membuka bank ini. Ya, kami di sini hari ini untuk meminjam uang dari bank untuk membuka perusahaan. Bagus sekali. Berapa banyak yang ingin kamu pinjam? 30 juta. 30 juta. Jika tidak, maka kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Nona Wan Qiu, tunggu sebentar. Kurasa 30 juta. Bukankah itu terlalu sedikit? Miliarder Tang benar. Bagaimana mungkin 30 juta cukup? Kurasa, kalau pinjam 100 juta. Jangan merusak segalanya. Tuan Xiao benar. Jika meminjam, pinjamlah 100 juta. Tapi kami tidak punya jaminan sama sekali. Hanya berdasarkan kontrak ini, kelayakan di masa depan, bergabung dengan Wan Chen, sudah bernilai 100 juta. 100 juta? Bisakah dipinjam semudah itu? Masih tidak percaya. Saya hanya merasa meminjam dari bank di kota King. Sejak kapan menjadi begitu sederhana? Suan Qiu, wanita itu, pengkhianat, tidak tahu berterima kasih, mencelakai keluarga Sukita. Begitu parah, The film was karena proyek translated kerjasama, and aku hanya bisa narrated meminjam by modal N-Media. untuk menyelesaikan krisis. Apa urusannya dengan saya? Ini bukan salah saya. Keluarga Su membesarkanmu selama bertahun-tahun. Sungguh tidak lebih baik dari memelihara anjing. Apa kamu percaya? Jika kamu berani mengutuk sekali lagi, aku akan mencabut kepalamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Ini ban. Masyarakat yang diatur oleh hukum. Kamu tidak bisa main-main. Ada apa? Anjing gila ini menggigit orang. Aku bahkan tidak boleh membela diri. Benar. Aku pernah bertemu denganmu sebelumnya. Kamu pengemis, kan? Jadi kenapa? Kamu siapa? Namaku Xiang Haiyan. Menurutku, mungkin hari ini kalian berdua datang ke sini untuk meminjam uang, kan? Benar, kenapa? Cepat pulang. Kamu tidak akan bisa meminjam. Bagaimana kamu tahu? Kami tidak bisa meminjam. Karena aku Xiang Haiyan, Direktur Departemen Kredit, Bank Kota King. Jadi hari ini, jika aku bisa meminjam, dan bukan hanya sepeser pun, tapi 100 juta. Jika kamu bisa meminjam, Direktur Departemen Kredit, Xiang Haiyan, aku akan segera mengundurkan diri. Jika kamu begitu yakin, maka kamu bisa berkemas dan segera pergi, Xiang Haiyan. Kudengar kamu sangat sombong. Sebagai Direktur Kredit Senior, kamu mengendalikan angin dan hujan, memanipulasi seluruh dunia. Tuan Tang, saya difitnah. Tidak bersalam, omong kosong. Kamu meremehkan orang lain. Nona Wan Qiu, klien sebesar itu. Bagaimana bisa kau menyinggung perasaannya? Pelanggan besar itu Nona Wan Qiu. Tuan Tang, apa kau salah? Dia hanya seorang nona muda yang jatuh. Baru saja diusir oleh keluarga Su. Bagaimana mungkin? Apa kau mempertanyakan aku? Aku tidak berani. Aku menyatakan, Bank Kota Qin memberhentikan semua jabatan yang dipegang oleh Xiang Haiyan. Xiang Haiyan, sumpahmu telah menjadi kenyataan. Sekarang kemasi barang-barangmu dan keluar dari sini. Ketua Tang, Anda tidak bisa memecat saya. Saya baru saja membantu bank kita mengamankan pinjaman besar hingga 20 juta.
Apakah itu pinjaman untuk mereka berdua? Benar. Batalkan segera. Batalkan, bagaimana bisa kamu membatalkannya? Aku bahkan mengambil sebidang tanah sebagai jaminan. Kenapa kamu tidak meminjamkan uang kepadaku? Tanah-tanah apa? Bukankah itu tanah pabrik tua yang bobrok di Nanshanping? Sama sekali tidak. Itu adalah urat nadi keluarga Su, Suan Qiu. Bagaimanapun, kamu adalah dari garis keturunan keluarga Su. Bagaimana bisa kamu mendorong keluarga Su ke jurang kehancuran? Tuan Tang, bisakah Anda membantu saya? Pinjamkan saja uang kepada mereka kali ini. Tindakan mereka melanggar peraturan. Ini tidak sesuai dengan prosedur pinjaman resmi bank kita. Apakah kamu melihatnya? Suan Qiu, semua ini, semua salahmu. Kakek sekarang, karena ini, sangat marah sampai muntah darah. Apa yang Anda katakan? Bagaimana keadaan kakek? Cepat beritahu aku. Apa sebenarnya yang terjadi pada kakek? Kakek hanya karena aliran ki dan darah terganggu menyebabkan kerusakan jantung dan jatuh koma. Jika kakek tidak pernah bangun lagi, maka semua orang akan membencimu sampai ke tulang. Bahkan orang yang biasanya mencintai dan melindungimu, bibi bungsumu, tidak akan memandangmu seumur hidupnya. Saat itu, kamu akan menjadi pendosa keluarga Su. Dasar tidak berguna. Mengulur-ulur waktu dan menunda sampai sekarang. Bahkan masalah sekecil ini, kau tidak bisa tangani, ayah. Karena semuanya sudah begini. Percuma ayah menyalahkan saya. Jadi bagaimana dengan sertifikat tanah di Nanshanping? Haruskah kita ambil? Ambil itu. Ini milik keluarga Su. Berutang kepada keluarga Shang kita. Bagaimanapun caranya. Kita harus mendapatkannya kembali. Jadi bagaimana cara kita mengambilnya? Jika cara halus tidak berhasil, maka kita harus menggunakan kekerasan. Ayah, kenapa ibu menangis begitu sedih? Karena ibu adalah orang yang sangat menghargai hubungan. Bahkan The jika film was semua translated kerabatnya and narrated by meninggalkannya, Media. ibu tidak ingin meninggalkan kerabat sama sekali. Jadi, apakah orang seperti itu baik? Tentu saja. Kalau bukan karena ibu, mungkin bahkan hari ini ayah masih hanya seorang pengemis. Wan Qiu, jika kamu ingin kembali, kembalilah. Jangan sampai kamu menyesalinya. Tapi, bukankah kamu membenci kakek? Aku akui, aku tidak suka orang tua itu. Atau lebih tepatnya, aku tidak suka semua orang di keluarga Su. Tapi tidak ada cara lain. Mereka semua kerabatmu. Xiao Chen, saya minta maaf. Baiklah, ayo pergi. Transfer bank sudah masuk. Genap 100 juta. Cukup bagimu untuk membantu keluarga Su. Menyelamatkan situasi. Keputusan apapun yang kamu buat, aku akan mendukungmu. Kakak Xiao, ada masalah. Ada apa? Balai herbal keluarga Shang, kerumunan besarkah? Villa keluarga Su. Dia penjual jamu. Apa yang bisa dia lakukan di sana? Kakak Xiao mungkin tidak tahu. Balai herbal keluarga Shang telah terlibat dalam beberapa bisnis gelap di balik layar. Keluarga Su kemungkinan dalam masalah besar. Mengapa hanya ada beberapa dari kalian? Sejak kita gagal mendapatkan pinjaman, orang-orang di perusahaan ini yang pergi, yang bubar. Biarkan mereka pergi. Biarkan mereka semua pergi. Orang-orang ini, setiap dari mereka adalah tidak setia dan tidak tahu berterima kasih. Mereka lari lebih cepat dari kelinci. Sungguh sekumpulan pengecut. Baiklah. Biarkan saja mereka pergi. Begitulah sifat manusia. Orang datang dan pergi berbondong-bondong. Mereka datang demi keuntungan dan pergi saat keuntungan itu hilang. Mereka belum meninjau kita lebih jauh. Itu sudah sangat bagus. Bagus sekali. Orang datang dan pergi berbondong-bondong. Mereka datang untuk keuntungan dan pergi saat keuntungan itu hilang. Saya katakan, Tuan Tua, Anda benar-benar terlalu berpikiran terbuka. Tidak tahu besan kita berkunjung. Maaf atas ketidaksopananku. Tunggu, dua kata ini, besan, tidak bisa diucapkan sembarangan. Bagaimanapun, putraku dan cucu perempuan Anda belum mengkonfirmasi pernikahan mereka. Shang Tianhao, kau berjanji pada pamanmu. Bagaimanapun juga, kau harus menikahi Shiman dari keluarga pamanmu. Mengingat situasi keluarga Su saat ini. Apa kau pikir? Putrimu yang pemberontak dan keras kepala itu layak untuk keluarga Shang kita, kau. Tuan San, hari ini sebenarnya tentang apa? Silakan bicara terus terang. Tetap Tuan Tua Su yang berpikiran jernih. Sejujurnya, aku tidak akan menyembunyikan apapun. Aku datang menemuimu hari ini untuk menuntut sesuatu. Hal apa? Sepetak tanah di Nanshanping.
Mimpi saja. Kalau begitu tidak ada cara lain. Aku harus menggunakan tindakan keras. Berhenti. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Kau adalah Suan Qiu dari keluarga Su. Dia sudah diusir dari keluarga Su. Kakak, kembali saat ini. Apakah untuk menonton pertunjukan? Keluarga Su melahirkan dan membesarkan saya. Sekarang keluarga Su dalam masalah. Bagaimana saya bisa hanya berdiri dan menonton? Aku tidak menyangka keluarga Su masih punya seseorang. Begitu setir dan saleh. Kau lihat Tian Hao. Wanita seperti ini. Benar-benar layak dinikahi masuk ke keluarga kita. Tapi aku minta maaf. Sepetak tanah di Nanshanping itu. Keluarga Xiang harus memilikinya. Aku punya di sini. Semua kontrak utang. Dari para kreditur grup Su. Sekarang mereka telah dialihkan ke tanganku. Tidak lebih, tidak kurang. Tepat 20 juta. Bukankah hanya 20 juta saya akan bayar? Tunggu, ada lagi. Ini adalah mayoritas saham dari grup Su. Meskipun tidak bernilai banyak, ini memegang garis hidup grup Su. Dengan kata lain, jika aku ingin grup Su hidup, The ia film akan was hidup. translated Jika aku ingin and ia runtuh, narrated by maka M. ia harus runtuh. Zamsen Yin, apakah kamu mencoba mendorong keluarga Su kita? Kejuran. Bukan berarti aku ingin menargetkan keluarga Sumu, tapi justru keluarga Sumu berutang pada keluarga Xiang kami. Su Zhengguo, apakah kamu masih ingat modal awal pertamamu ketika kamu memulai bisnismu saat muda? Dari mana asalnya? Aku tidak tahu. Apa yang kamu bicarakan? Tidak tahu. Jadi, mari kita tukar tempat, baiklah. Kakek, Su Zhengguo, kamu naik pangkat dengan mengandalkan istrimu. Lalu dengan kejam meninggalkan istri yang telah bertahun-tahun hidup bersamamu, mencurahkan seluruh usahamu untuk mencuri tanah di Nanshanping. Bajingan tak tahu terima kasih. Orang sepertimu yang mengambil hak orang lain. Sudah waktunya membayar harganya. Kenapa hanya kamu di sini? Di mana Wan Qiu? Aku bertanya padamu, di mana Wan Qiu-ku? aku tidak tahu. Shiman. Shiman, kamu mau kemana? Apa yang sebenarnya terjadi? Keluarga Su sudah hancur. Jika kamu ingin menyelamatkan Wan Qiu, kalau begitu pergilah ke Nanshanping. Mungkin masih ada waktu. Tuan Shang, meskipun kakak saya bersalah, dia sudah menerima hukuman yang sesuai. Grup Su adalah karya hidupnya. Kami tidak membutuhkannya lagi. Sepetak tanah di Nanshanping ini, kami juga tidak membutuhkannya lagi. Apakah itu cukup? Awalnya, aku juga berpikir mengambil kembali tanah di Nanshanping akan menjadi akhir dari segalanya. Tapi ketika aku melihat Su Xingwu hidup begitu baik, aku merasa geram demi adikku yang karena ditinggalkan olehnya harus menanggung tatapan dingin dan gosip semua orang, kehidupan yang sulit, dan akhirnya meninggal karena sakit hati. Aku benar-benar merasa geram demi adikku. Jadi apa sebenarnya yang kamu inginkan? Sangat sederhana. Aku ingin dia mati. Istriku, Xiao Chen. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Menurutmu, kamu ini siapa? Urus dia untukku. Hei, kamu anak muda Xiao, jangan bergerak. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Lepaskan istriku. Jika ada masalah, tujukan padaku. Baik. Bukankah kamu sangat pandai berkelahi? Apa gunanya hanya tahu cara berkelahi? Untuk bertahan di dunia, kamu butuh kekuatan nyata. Kamu butuh kekuasaan. Kamu perlu melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan secara terbuka. Punya sedikit uang di tangan. Menyewa beberapa preman. Ini kekuatan yang sebenarnya. Dan, apakah ini kekuatanmu? Benar. Apakah kamu memilikinya? Kurasa aku punya sedikit. Aku hanya takut mengatakannya akan menakutimu. Aku ingin tahu. Apakah yang kamu katakan itu benar? Tapi kamu tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Awalnya aku berniat mengambil kembali tanah yang milik keluarga Shangku dan berurusan dengan pria tak berperasaan itu, Su Xingguo ini. The film was Tapi, translated kalian berdua and benar-benar narrated berbakti. by M. Kalian Media. bersikeras menghentikanku. Kalau begitu, kamu tidak bisa menyalahkanku.
Aku hanya bisa mengirim kalian semua bersama-sama untuk bertemu Raja Yama. Serang. Raja Naga, kami datang untuk menyelamatkanmu. Apakah semua orang ini milikmu? Kekuatan, bukan hanya memelihara segerombolan, bawahan tidak berguna. Bukan juga memegang pistol. Melakukan bisnis ilegal ini. Sebenarnya kamu ini siapa? Istana Raja Langit, penguasa agung naga. Aku akan melawanmu sampai mati. Kakek, apakah Anda baik-baik saja? Ini semua salah kakek. Kakek menyalahkanmu dengan salah. Kakek sudah tua sekarang. Mudah bingung tentang banyak hal. Keluargasu, mulai sekarang akan kuserahkan padamu. Bagaimana kalian berdua tahu? Aku dalam bahaya. Sudah lupakah kamu? Tanglong adalah mata dan telinga kita. Semua yang terjadi padamu di sini, kami tahu semuanya seperti punggung tangan.